wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Sasongko Yonianto, SST dari Depnaker DIY, yang akan membawakan materi mengenai peraturan dan perundang-undangan K3, yang terhormat Bapak Sigit Budi Hartono STMT, yang akan memberikan materi mengenai K3 mesin, dan Bapak Tudino STMT, yang akan memberikan mengenai K3 listrik, serta moderator nanti yang akan diwakili oleh Bapak Subardi STMT PhD. Sebelumnya ada baiknya kita buka dulu kegiatan workshop pada pagi hari ini dengan berdoa agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Doa disilahkan. Selesai, saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Itu tadi acara pembuka dari saya. Saya perkenalkan adalah Pak Prodi D3 Teknik Elektronika yang hari ini sebagai pembawa acaranya. Saya bukan sebagai buka prodinya. Jadi kalau dari saya mengenai pesan K3-nya, monggo K3-nya tidak sebagai slogan saja, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai K3. Saya kira itu yang paling tepat untuk mengaplikasikan K3 kita. Biar tidak berlama-lama, ada baiknya kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari Dekan Fakultas Teknik, yaitu Bapak Tugino STMT, yang sekaligus hari ini juga akan mengisi materi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Tugino sebelum saya serahkan ke moderator. Terima kasih Bu Asnia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita telah akan melaksanakan workshop K3, dan ini merupakan workshop K3 yang kita laksanakan secara rutin untuk membekali mahasiswa-mahasiswa, alumni lulusan, calon lulusan, khususnya di Fakultas Vokasi dan di fakultas yang lain. Karena menurut kita sangat penting untuk membekali mahasiswa tentang K3, karena di lapangan sudah harus tahu tentang apa itu dan bagaimana K3 kan ini penting untuk digunakan di industri ataupun di tempat kerja. Dan alhamdulillah, terima kasih ini kepada Pak Sasongko Yunianto yang telah berkenan untuk kesekian kalinya membantu kami untuk bisa memberikan materi kepada anak didik kami. Semoga bermanfaat nanti dan menjadi amal kebaikan Bapak. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak pembicara, Bapak-Bapak Ibu dosen, dan peserta semuanya telah berpartisipasi dalam workshop K3 ini. Semoga workshop nanti dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi itu pembukaan dari kami. Saya lanjutkan untuk saya serahkan ke Ibu Kaprodi sebagai pengacara. Silakan. Terima kasih Pak Tugino sebagai Dekan Fakultas Vokasi. Sebelumnya saya ucapkan datang kepada seluruh peserta, baik dari Bapak Depnakernya, Bapak dosen teknik mesin maupun dosen teknik elektro, ataupun dosen ITNY yang bersedia meluangkan waktunya hari ini, adik-adik mahasiswa, calon wisudawan, dan calon mahasiswa juga yang mungkin belum menetapkan niat hari ini, yang kami undang juga untuk mengikuti workshop, melihat aktivitas di Fakultas Vokasi gitu. Semoga bisa memantapkan hati bagi yang belum teregistrasi untuk bersegera. Saya kira itu saja dari saya sebagai Kaprodi. Monggo saya persilakan kepada Bapak Subardi STMT PhD untuk memoderatori kegiatan workshop K3 hari ini. Monggo Pak Bardi. Baik, Bu Asniar, para peserta webinar K3 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sangat berharap Bapak Ibu semua para peserta dalam keadaan sehat walafiat, termasuk keluarganya, termasuk warga masyarakat di sekitarnya tentunya begitu. Amin. Di tengah-tengah COVID-19 yang sepertinya belum mereda saat ini. Saya Subardi
Kepala Lembaga Perencanaan dan Pengembangan ITNJ, diberi tugas oleh Pak Dekan, Pak Rubino sebagai moderator dalam seminar K3 kali ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tiap hari kita disuguhi kejadian yang memilukan di berita TV, mass media online, tentang kecelakaan yang terjadi. Bahkan sering sekali banyak yang meninggal ataupun banyak sekali yang mengalami penderitaan yang sampai meninggal dunia. Lah ini tentunya penerapan K3 sangat-sangat. Oleh karena itu suatu kehormatan di sini telah hadir beliau Bapak Sasongko Junianto SST. Selamat pagi Bapak. Terima kasih pagi hari ini sebagai narasumber dengan materi perundang-undangan K3. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Akan dilangsungkan selama 30 menit. Setelah itu nanti kita open question, tanya jawab sekitar 10 menit. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para peserta bisa kan ya pertanyaan apa yang ya kemudian ataupun nanti langsung disampaikan pada saatnya. Setelah itu nanti berturut-turut pembicara yang kedua dan ketiga, yaitu Bapak Sigit Budi Hartono STMT dan Bapak Sugino STNT. Nah ini nanti pada sesi berikutnya, setelah itu nanti kita open question, ya kurang lebih selama 15 menit. Demikian akan kita lalui satu persatu. Mengundang narasumber webinar pagi hari ini yaitu Bapak Sasongko Junianto SST. Dia akan menyampaikan materi selama 30 menit. Kami silakan Bapak. Oke, terima kasih Bapak Adi Subadi selaku moderator dalam kegiatan kita webinar K3 di pagi hari ini. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tadi Pak Tugina sebagai dekan, Pak Adi Subadi, Ibu Kaprodi, Pak Sigit Budianto mungkin yang saya kenal itu, ya, atau Bapak Ibu semua jajaran praktisi akademisi yang ada di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang saya hormati. Dan juga tak lupa kepada adik-adik semua calon wisudawan yang akan menempuh wisudawan nanti, dan tentunya kalau sudah di wisuda, jenengan sudah keluar, nah ini menjadi calon pencari kerja, gitu ya. Oke, langsung saja ke materi kita. Saya diberi tugas, atau sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sasongko Junianto. Saya sehari-hari sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu perkenalan singkat saya. Oke, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja yang sesuai dengan yang diamanahkan, ya, untuk menyampaikan materi tentang peraturan perundang-undangan di bidang K3. Jadi materi tentang peraturan perundang-undangan di bidang K3. Nah, kalau kita bicara K3, nah apa itu yang dimaksud dengan K3? Saya kira Bapak Ibu semua ini sudah paham, ya. Jadi K3 kalau itu berdasarkan kepanjangannya itu menjadi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja, karena masih banyak juga dari kepanjangan ini masih banyak yang terbalik-balik, ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Tetapi menurut undang-undang, pengertian dari K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi selamat dulu baru sehat, nggak usah diperdebatkan. Kalau nggak selamat nggak sehat, kalau nggak sehat nggak selamat, gitu ya. Jadi nggak usah diperdebatkan. Tetapi K3 ini nanti mempunyai pengertian secara filosofi, ada pengertian K3 secara filosofi. K3 ini adalah upaya dan atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan, kesempurnaan,
baik jasmaniah maupun rohaniah dari tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budayanya. Kemudian yang kedua ada pengertian K3 secara keilmuan. Secara keilmuan K3 ini adalah penerapan, ya, suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi kita sudah punya ilmunya, kita mempelajari ilmunya, ini kita upayakan untuk kita terapkan. Nah, penerapan ilmu ini adalah dalam rangka untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat dan penyakit akibat kerja. Nah, inilah pengertian K3 secara filosofi dan secara keilmuan. Kalau singkatannya tadi ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Kecelakaan adalah kejadian yang terjadinya secara tiba-tiba, tidak kita rencanakan, tidak kita inginkan, dan pasti ini mengakibatkan timbulnya kerugian. Itulah yang dimaksud dengan kecelakaan. Jadi dari kecelakaan ini pasti menimbulkan kerugian. Kerugian bisa berupa harta, manusia, ya. Dan janganlah kecelakaan ini hanya diukur dengan adanya korban jiwa. Ada kecelakaan, tidak ada korban jiwa, itu termasuk juga kecelakaan. Jadi tidak harus diukur dengan adanya korban manusia. Nah, kenapa kita sekarang berbicara K3? Kenapa K3 ini dianggap penting sekali? Nah, ini terutama kepada adik-adik mahasiswa. Ya. Mengapa K3 ini penting? Karena K3 ini merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja. Ini merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja. Tetapi seringkali pelaksanaan di lapangan K3 ini dianggap hal sepele, bukan menjadi hal kebutuhan. Jadi seolah-olah yang dianggap kebutuhan itu hanya masalah upah saja. Ya, yang penting gaji saya tinggi, mau berbahaya atau tidak, saya nggak masalah gitu. Nah, ini seringkali yang menjadi permasalahan di negara kita. Kenapa angka kecelakaan kita tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitar kita? Ya. Nah, kalau kita lihat dari data berdasarkan ILO, ya, ILO mencatat dalam 15 detik ini terjadi 153 kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hanya dalam waktu 15 detik. Terjadi kasus kecelakaan 153. Nah, dari kecelakaan itu, ya, satu orang meninggal dunia dalam 15 detik. Coba jangan bayangkan, dalam 15 detik itu satu orang meninggal dunia. Ini yang tercatat oleh ILO. Ya. Kemudian dalam 1 tahun, ILO juga mencatat, ya, terdapat 2,3 tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, jadi ini masih tinggi. Ini kalau K3 ini nanti kita sandingkan dengan masalah ekonomi, ini akan sekitar mengurangi kurang lebih 4% dari produk domestik bruto dari suatu negara. Biaya yang keluar akibat untuk menanggung kecelakaan kerja ini. Jadi ini K3 ini penting sekali. Ya. Nah, ini saya menyinggung sedikit bagi adik-adik calon pencari tenaga kerja. Setelah jenengan di wisuda, jenengan tadinya statusnya mahasiswa, kemudian menjadi pencari kerja. Nah, sebelum jenengan masuk ke dunia kerja, maka nanti setelah menjadi tenaga kerja, jenengan akan mempunyai 2 bentuk perlindungan. 2 bentuk dasar perlindungan. Yang pertama adalah perlindungan dari norma kerja. Perlindungan norma kerja ini adalah yang pertama, jenengan ketika masuk dunia kerja harus mempunyai perjanjian kerja. Jadi harus ada perjanjian kerja yang ditandatangani antara tenaga kerja dan pengusaha atau perusahaan atau pengurus. Supaya ketika nanti di dalam menjalani hubungan industrial di bidang tenaga kerja, ketika ada perselisihan di hadapan hukum, jenengan ini kuat sepanjang ada perjanjiannya. Nah, isi dari perjanjian kerja nanti besarnya upah, ya, kemudian adanya status hubungan kerjanya, kemudian nanti
jenis pekerjaannya. Nah, inilah perlindungan yang pertama. Nah, nanti diatur di Undang-Undang 13 2003. Yang kedua, ada perlindungan mengenai norma K3. Nah, di samping norma kerja, ada perlindungan norma K3. Maka inilah K3 itu dianggap penting. Kenapa K3 itu penting? Karena menjadi perlindungan terhadap tenaga kerja. Kemudian yang kedua, mengapa K3 itu penting? Karena K3 ini mampu untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja dari sisi perusahaan, dari manajemennya. Seringkali yang namanya kecelakaan kerja ini pasti menimbulkan kerugian. Kalau setiap tahun itu perusahaan mengalami kerugian, nah saya kira keuntungan dari perusahaan itu tidak akan mampu untuk mensejahterakan tenaga kerjanya. Ya. Sehingga dengan menerapkan K3, maka mampu mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja. Nah, yang ketiga, mengapa K3 itu penting? Karena dengan menerapkan K3, ini dapat menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Kalau tempat kerjanya sehat, aman, tenaga kerja akan bekerja dengan tenang. Belum diaktifkan, Bapak. Dia akan tenang, sehingga halo, bisa didengar suara saya? Ya Pak, Pak. sudah. Ya, Oke, tadi sempat macet sebentar. Oke. Kita lanjut nggih atau ya lanjut aja nggih? Oke, dilanjut. Oke. Nah, ini bentuk perlindungan tenaga kerja tadi, jadi ada perlindungan norma kerja dan perlindungan norma K3. Nah, di Indonesia K3 ini diatur dengan dasar-dasar hukum ya, karena negara kita adalah negara hukum sehingga sesuatunya diatur dengan hukum. Nah, dasar hukum dari K3 yang ada di Indonesia ini yang pertama adalah dasar, undang-undang yang paling dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 27, di sana menjelaskan ya bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu merupakan haknya dari warga negara untuk dapat bekerja dengan layak. Ya. Nah, salah satu kelayakan ya tadi harus bekerja dengan aman. Ya. Maka supaya bekerja dengan layak, dari Undang-Undang Dasar 45 ini diaturlah di undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Maka muncullah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Inilah yang melindungi seorang tenaga kerja. Nah, di Undang-Undang 13 2003 di pasal 86 nanti ini mengamanatkan ya, mengamanatkan bahwasanya setiap tenaga kerja, setiap pekerja atau buruh itu berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap K3. Nah, ini amanat dari pasal 86 Undang-Undang 13 tahun 2003. Supaya pasal 86 ini benar-benar terlaksanakan, ya, tenaga kerja benar-benar mendapatkan perlindungan terhadap K3-nya, maka diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, inilah regulasi atau perundangan di bidang K3 yang ada di Indonesia. Jadi kita mempunyai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Inilah undang-undang dari berbagai macam atau sumber atau induknya atau ibunya dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di perundangan K3 yang ada di Indonesia. Oke, nah kita lihat isi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 itu apa? Nah, sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ini merupakan
penyempurnaan ya, atau perubahan dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan Belanda. Pada saat kita dijajah oleh pemerintahan Belanda, ya, kita masih menggunakan undang-undang tahun 1910, Veilig Relation tahun 1910, ya, ini mengatur tentang keselamatan, ya, tapi dibuat oleh Belanda. Nah, undang-undang ini lahir di tahun 1910 sampai tahun 1970 ini masih kita gunakan. Kita merdeka 45, ternyata kita baru bisa merubahnya di tahun 1970. Nah, Undang-Undang 1910 ini mempunyai sifat represif. Represif itu tidak ada ampun lah. Artinya kalau ada kesalahan langsung dihukum, ya, langsung mendapat sanksi, salah sanksi gitu. Jadi sifatnya represif. Nah, maka dirasa undang-undang ini tidak sesuai lagi dengan budaya Indonesia, dengan kepribadian Indonesia di tahun 1970 itu, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, di mana undang-undang ini sifatnya adalah preventif atau pencegahan. Pencegahan ini dilakukan dengan cara melakukan pembinaan. Ya, jadi kita lakukan pembinaan dulu, Pak, ini salah Pak, harusnya seperti ini. Oke, kita bina, diberikan waktu. Berbeda dengan Undang-Undang Veilig Relation VR 1910 ini, ketika ada kesalahan, ada pelanggaran, maka langsung dilakukan penindakan hukum. Ya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini, ya, ini sistematika terdiri dari 11 bab. Ya. Jadi undang-undang ini mempunyai jumlah bab sebanyak 11 bab. Kemudian dia mempunyai 18 pasal. Nah, sebetulnya dari jumlah bab ini, kalau kita lihat, ini akan dilambangkan di lambang K3. Jadi Bapak Ibu kalau pernah melihat lambang K3, di sini ada lambang roda giginya. Nah, gigi ini, jumlah gigi dari roda gigi ini berjumlah 11. Jadi kalau nanti membuat logo K3, nah tolong diperhatikan jumlah giginya ini harus 11. Karena ini melambangkan jumlah dari bab yang ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Ya. Kemudian logo ini juga mempunyai arti, ya. Di sini ada tanda palang hijau, ini melambangkan bahwasanya tempat kerja ini harus bebas terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini ada makna dan artinya sebetulnya logo K3 itu. Nah, oke. Kembali ke sistematika Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Ada 18 bab dan 18 pasal dan 11 bab. Oke. Nah, tujuan dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 adalah yang pertama, ini sesuai dengan tujuan K3. Ya, yang pertama adalah untuk melindungi tenaga kerja. Jadi yang pertama melindungi tenaga kerja. Yang kedua melindungi orang lain yang ada di tempat kerja, melindungi kan dengan aman dan efisien. Peralatan-peralatan yang menjadi sumber produksi itu harus dijaga supaya aman dan efisien. Nah, inilah tujuan dari K3. Kemudian, ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ini adalah mengatur tentang K3 yang ada di tempat kerja. Jadi ruang lingkupnya ada di tempat kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan tempat kerja? Maka dijelaskan di sana. Bisa dikatakan sebagai tempat kerja apabila ada 3 unsur terpenuhi di sana. Yang pertama adanya tenaga kerja, yang kedua adanya kegiatan usaha, dan yang ketiga adanya sumber bahaya. Maka baru dapat dikatakan sebagai tempat kerja. Nah, ketika dikatakan sebagai tempat kerja ini, maka berlakulah ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Ya. Jadi kalau hanya 2 unsur terpenuhi, ya maka bukan tempat kerja. Ya. Maka tempat kerja ini harus ada 3 unsur ini terpenuhi. Nah, salah satu unsur yang ada di tempat kerja adalah adanya sumber bahaya.
Berarti setiap tempat kerja itu pasti mempunyai sumber bahaya. Seberapa besar kecilnya, setiap tempat kerja ini pasti memiliki sumber bahaya. Kalau tidak ada sumber bahayanya, berarti bukan tempat kerja. Nah, karena tempat kerja ini memiliki sumber bahaya, maka atau sebelum masuk ke sana, tempat kerja ini bisa berada di darat, di laut, ya, atau di dalam tanah, ya, di permukaan air, di dalam air, atau di udara. Jadi tempat kerja ini bisa di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, dan di udara, di mana ada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Jadi Undang-Undang 170 ini hanya berlakunya di wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, tempat kerja ini berlaku ya, di mana tempat kerja ini dibuat, dipakai mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan, ya, dipakai. Ya. Kalau ada pemakaian pesawat, alat, perkakas atau mesin, maka berlaku. Itu sebagai tempat kerja. Ya, itu sebagai sumber bahayanya. Kemudian tempat kerja ini berlaku di mana? Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi. Kemudian dipekerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, dilakukan usaha pertanian, perkebunan, kemudian dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan, bisa emas, perak, kemudian dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara. Kemudian dipekerjakan bongkar muat, barang muatan di kapal, perahu, dermaga, stasiun atau gudang. Dilakukan penyelaman untuk pengambilan benda atau pekerjaan lain di dalam air. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau suhu yang rendah. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda. Dilakukan pekerjaan dalam tangki sumur atau lubang, terdapat atau menyebar suhu kelembaban, debu. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. Ini semua adalah tempat-tempat kerja yang menyatakan potensi bahayanya, ya. Sampai di sini. Inilah sumber-sumber bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Nah, karena tempat kerja ini mempunyai sumber bahaya, maka di tempat kerja ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat K3. Namanya syarat-syarat K3. Untuk apa syarat-syarat K3 ini? Untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang pertama, untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kemudian, syarat-syarat K3 ini dibuat untuk apa? Untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Memberi kesempatan jalan menyelamatkan diri, evakuasi nanti. Memberikan pertolongan pada kecelakaan, P3K, memberikan alat pelindung diri pada para tenaga kerjanya, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarnya suhu, mencegah timbulnya penyakit akibat kerja, penerangan yang cukup, kemudian menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik. Nah, inilah tujuan dari syarat-syarat K3 ini dibuat, ya. Nah, ini masih ada lagi, ya, tujuannya untuk menyelenggarakan penyedaran udara, memelihara kebersihan, kemudian mengamankan, memperlancar pengangkutan, mencegah terkannya aluran listrik. Nah, dari sini, maka nanti kita bisa mengenal bahwasanya K3 ini nanti dibagi menjadi berbidang-bidang, gitu ya. Jadi syarat-syarat K3 ini nanti dibuat untuk mengatur syarat-syarat K3 sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, tadi kalau saya sampaikan, untuk K3 mesin nanti akan disampaikan Pak Sigit, untuk K3 listrik mungkin ada Pak Tugino nanti. Nah, inilah sebetulnya
yang ada di pasal 3 ini, kenapa K3 ini nanti menjadi berbidang-bidang, ya, untuk mengurangi kebakaran. Nanti ini K3 kebakaran sebetulnya. Kemudian untuk peledakan nanti ada K3 uap bejana tekan, ya. Untuk K3 APD, untuk timbulnya penyakit akibat kerja nanti ada K3 kesehatan dan lingkungan kerja. Untuk pengangkutan nanti ada K3 pesawat angkat-angkut. Nah, untuk tapi yang masih pas garapan. aliran listrik nanti ada K3 listrik. Nah, ini nanti K3 dibuat menjadi per bidang-bidang gitu. Nah, syarat ketiga ini ya, syarat ketiga ini diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini mempunyai turunan peraturan perundang-undangan yang dibagi menjadi yang pertama secara sektoral, ya, ada peraturan pemerintah Nomor 1973, peraturan pemerintah Nomor 1179, ada Permenaker Nomor 1 Tahun 78 untuk K3 penebangan dan pengangkutan kayu, ada Permen Nomor 1 Tahun 1980 ini untuk K3 di bidang konstruksi, kemudian ada PP 7 Nomor 7 Tahun 1973 mengatur tentang pestisida, kemudian ada PP 1175 tentang keselamatan kerja radiasi, kemudian ada Permenaker Nomor 4 tahun 1980 ini mengatur K3 tentang penggunaan alat pemadam api ringan. Kemudian ada Permenaker 37 2016 ini mengatur tentang pemakaian dari bejana tekan dan tangki timbun. Untuk alarm kebakaran otomatis nanti ada di Permenaker Nomor 2 tahun 1983. Pemakaian asbes ada di Permenaker 3 tahun 1985. Kemudian Permenaker Nomor 38 2016 ini mengatur tentang pemakaian pesawat tenaga dan produksi. Nah, yang terbaru ada Permenaker Nomor 8 tahun 2020 mengatur tentang penggunaan pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, inilah persyaratan-persyaratan K3 tadi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, ya. Sehingga K3 ini dibuat menjadi berbidang-bidang. Nah, kemudian secara teknis nanti ada K3 listrik, ya, ini diatur di Permen 12 Nomor 2 tahun 2015. Kemudian untuk pemakaian instalasi penyalur petir ada di Permenaker Nomor 2 tahun 1989. Untuk lift juga diatur, bahan kimia, bekerja di ketinggian, working at height, kemudian ada K3 elevator dan eskalator. Kemudian ada K3 lingkungan kerja. Nah, inilah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat K3 tadi. Kemudian ada pendekatan secara SDM, ada kewajiban untuk pelatihan hiperkes, ya, kemudian wajib latih bagi para medis, kemudian ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, syarat dan kualifikasi jurulas, kemudian operator dari pesawat uap, ya. Kemudian ada Permenaker yang mengatur tentang ahli K3. Kemudian ada kompetensi teknis lift, organisasi penanggulangan aturan yang berkaitan dengan K3 secara perbidangan. Oke. Nah, secara kelembagaan juga diatur, ada lembaga P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ada juga perusahaan jasa K3. Kemudian juga diatur tentang penerapan sistem manajemen dari K3. Kemudian bagaimana pelaporan ketika terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Itu diatur di pasal 3, ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di pasal 4 ini mengatur tentang pola penerapan K3. Jadi untuk K3 ini sebetulnya sudah kita terapkan, harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan. Ketika di tahap perencanaan, ini kita sudah mengatur tentang K3. Maka ketika di tahap perencanaan harus ada perhitungan dan gambarnya. Kemudian di tahap pembuatan atau pemasangan juga harus menerapkan syarat-syarat K3. Sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan pengujian. Apakah sudah ada jaminan terhadap keselamatannya. Ketika hasil resah uji sudah
sudah mendapatkan jaminan terhadap keselamatan, maka baru dapat digunakan oleh si pemakai. Ketika digunakan oleh si pemakai, maka harus dilakukan ya, pemeriksaan kembali secara berkala. Nah, inilah tahapan-tahapan untuk penerapan K3, mulai dari perencanaan, pemasangan, pembuatan, sampai pemakaian. Kemudian, yang pasal 5 ini mengatur tentang pengawasan. Ya, pengawasan. Siapa yang diserahi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Nah, ternyata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini diserahkan kepada Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan. Jadi diserahkan kepada Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan. Kenapa diberikan kepada Menteri Ketenagakerjaan, bukan kepada menteri-menteri yang lain? Karena K3 ini merupakan salah satu bentuk dari perlindungan tenaga kerja tadi. Sehingga kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini diserahkan kepada Menteri Agama misalkan, atau kepada Menteri Pemuda Olahraga, maka perlindungan tenaga kerja akan hilang satu. Ya. Jadi hanya tinggal satu payung dari perlindungan tenaga kerja ini. Maka pengawasannya diserahkan kepada Menteri Tenaga Kerja. Nah, Menteri Tenaga Kerja akan menunjuk pegawai pengawas ketenagakerjaan ada di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian pegawai pengawas juga dibantu oleh ahli K3 yang ada di perusahaan. Itu pola pengawasannya. Pasal 6, pasal 7 ini saya lewatin saja. Pasal 8, kewajiban pengurus. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini, pengurus mempunyai kewajiban. Yang pertama untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja nanti, karena ini merupakan kewajiban dari pengurus, maka tenaga kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Baik itu yang pertama, ya, jadi baru ketika kita masuk ke dunia kerja, yang pertama kita tes kesehatan dulu, ya. Kemudian yang kedua, ketika tenaga kerja lebih tinggi, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Ya. Kemudian ketiga, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala 1 tahun sekali. Jadi jenengan berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan minimal 1 tahun sekali. Dan pemeriksaan kesehatan ini harus dilakukan oleh dokter perusahaan. Jadi jangan sampai pemeriksaan kesehatan dilakukan di puskesmas gitu. Jadi harus oleh dokter perusahaan. Oke. Kemudian kewajiban pengurus menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja yang baru bagaimana kondisi dan bahaya yang ada di tempat kerja itu. Maka tenaga kerja berhak untuk mendapatkan informasi ini. Jangan sampai begitu masuk dunia kerja, jangan langsung dilepas. Silakan bekerja tanpa diberikan penjelasan. Bagaimana kondisi tempat kerjanya, apa saja sumber bahayanya, jangan nggak paham. Ini sangat berbahaya sekali nanti. Kemudian, menunjukkan semua alat pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan. Ya, alat pengamannya apa saja, alat perlindungan yang harus dipakai itu apa saja, maka harus dijelaskan. Alat pelindung diri yang diharuskan, yang diwajibkan, yang harus digunakan itu apa? Itu juga harus dijelaskan oleh si pengusaha. Kemudian menjelaskan juga bagaimana cara dan sikap bekerja dengan aman itu seperti apa. Kemudian juga mempekerjakan. Nah, setelah jenengan yakin memahami K3, maka tenaga kerja baru dipekerjakan. Silakan bekerja. Di samping itu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, meliputi pencegahan kecelakaan. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan pembinaan dalam rangka pencegahan kecelakaan. Kemudian pemberantasan terhadap kebakaran. Ya, ada simulasi kebakaran, ada pelatihan-pelatihan terhadap penanggulangan kebakaran. Kemudian ada pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan dan peningkatan K3. Nah, inilah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengurus. Nah, kemudian di pasal 10 ini mengatur tentang kelembagaan K3.
kelembagaan K3 ini diberi nama dengan P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Apa itu P2K3? P2K3 adalah wadah kerjasama secara bipartit antara tenaga kerja dan pengusaha. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan mengenai K3, ini bisa dibicarakan di lembaga P2K3 ini. Itu untuk bidang K3. Kalau di bidang norma kerja, tenaga kerja boleh membentuk yang namanya serikat pekerja, serikat buruh. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan mengenai perselisihan upah, pesangon, macam-macam, maka diselesaikan dulu di serikat pekerja, serikat buruh dulu. Tetapi untuk bipartitnya di bidang K3, jangan bisa bicarakan dulu di lembaga P2K3. Nah, nanti susunan dari struktur organisasi dari P2K3 nanti akan diatur di Permenaker nomor 4 tahun 87. Ya, di sana nanti akan mengatur masalah kelembagaan P2K3. Oke, kemudian kewajiban melaporkan kecelakaan kerja bagi si pengurus tadi. Ketika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, maka wajib untuk dilaporkan. Nah, jenis kecelakaan kerja yang bagaimana yang wajib untuk dilaporkan? Karena kecelakaan kerja itu nanti ada dua jenis ya. Yang pertama, kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Yang kedua, kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Jadi, ketika tenaga kerja itu akan berangkat menuju tempat kerja, begitu keluar dari pintu rumah, menuju ke tempat kerja melalui jalan yang semestinya ya, dilalui, kemudian pulang ya, dari tempat kerja menuju tempat kerja, menuju rumah. Ketika di jalan raya itu terjadi kecelakaan, maka ini termasuk kecelakaan kerja. Tetapi yang dilaporkan adalah ini kecelakaannya yang terjadi di tempat kerja. Yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan yang terjadinya di tempat kerja. Kalau itu terjadinya di jalan raya, itu tidak perlu dilaporkan. Tetapi itu termasuk kecelakaan kerja. Dan jenengan nanti berhak untuk mendapatkan santunan kecelakaan kerjanya. Nah, di samping kewajiban dari pengusaha dan pengurus tadi, maka di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini juga mengatur tentang kewajiban dari tenaga kerja. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 170, tenaga kerja mempunyai kewajiban. Yang pertama, memberikan keterangan kepada pegawai pengawas. Jadi ketika pegawai pengawas masuk ke tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan, kita membutuhkan keterangan-keterangan, maka kita bisa meminta keterangan kepada tenaga kerjanya. Nah, maka tenaga kerja mempunyai kewajiban untuk menyampaikan keterangan itu. Jadi nggak usah takut ya. Kemudian yang kedua, tenaga kerja mempunyai kewajiban untuk menggunakan alat pelindung diri. Jadi undang-undang sudah mewajibkan kepada tenaga kerja ini untuk menggunakan alat pelindung diri. Nggak usah dipaksa-paksa. Biasanya tenaga kerja ini malas menggunakan alat pelindung diri. Ya. Entah itu malah ganggu pekerjaannya, disuruh pakai masker, malah sumpek, nah gitu. Ini seringkali ya terjadi. Kemudian yang ketiga, wajib untuk memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3. Nah inilah kewajiban-kewajiban tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Nah setelah kita mengetahui kewajiban kita juga mempunyai hak. Ya, di mata hukum ini, tenaga kerja juga memiliki hak. Haknya apa? Yang pertama, tenaga kerja itu berhak untuk meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3. Jadi kalau pengurus belum melaksanakan syarat-syarat K3, maka tenaga kerja berhak untuk memintanya. Sehingga nanti kalau syarat-syarat K3 ini belum terpenuhi, ya maka jenengan bisa menyampaikan hal seperti ini. Pak, kita belum aman, Pak. Kita kalau kerja belum aman, ya maka saya nggak kerja dulu. Ya, jadi jenengan bisa menyatakan no safety no work, gitu. Nggak usah takut nanti. Kalau nggak mau kerja nanti saya pecat gitu, nggak usah takut karena ada dasar hukumnya. Jenengan apa?
menyatakan keberatan jika syarat-syarat ketiganya belum terpenuhi. Ya, itu haknya jenengan sebagai tenaga kerja. Jadi kalau belum aman bisa menyatakan keberatan. Oke. Kemudian untuk perlindungan terhadap orang lain, tadi kan tujuannya untuk melindungi tenaga kerja, melindungi orang lain, ya. Maka orang lain juga wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, ketika masuk ke tempat kerja, apa kewajiban untuk menggunakan alat pelindung diri ini? Maka orang lain yang masuk ke tempat kerja ini harus mengikutinya. Ya. Jadi kalau di sana wajib menggunakan helm pengaman, safety helmet gitu, maka si orang lain juga harus menggunakan helm pengaman itu. Ya, ini untuk melindungi orang lainnya. Kemudian pengurus juga mempunyai kewajiban untuk menempelkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini, memasang gambar dan bahan pembinaan terhadap K3. Karena K3 ini harus selalu diingatkan, dan diingatkan. Ya. Maka salah satu cara untuk mengingatkannya adalah dengan menempelkan poster-poster K3, rambu-rambu peringatan K3. Ya. Karena seringkali kalau yang mengingatkan teman kita sendiri, kita merasa tersinggung. Ya. Sehingga pakai gambar ini. Ya. Kemudian, cuma-cuma alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kerja ini wajib disediakan oleh pengusaha secara cuma-cuma. Sehingga nanti tidak ada itu potongan gaji di struknya jenengan. Ya, ketika gajian, lihat di struk gaji, ada potongan. Setelah ditanyakan, oh ini potongan APD-nya. Nah, ini nggak boleh. Kalau hal itu terjadi, silakan jenengan laporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, oke. Nah, terakhir, mengatur sanksi. Sanksi dari Undang-Undang 170 ini berupa denda Rp100.000, kurungan 3 bulan penjara. Nah, itu sanksinya. Kemudian pasal 19, kewajiban pengusaha untuk menyesuaikan. Ya, setelah undang-undang ini diterbitkan, nah, Undang-Undang pasal 17, pasal 18 ini nama undang-undang kita adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja. Nah, undang-undang ini disahkan pada tanggal 12 Januari tahun 1970. Ya. Jadi undang-undang ini lahir di tanggal 12 Januari 1970. Sehingga setiap tanggal 12 Januari sampai tanggal 12 Februari selalu kita peringati dengan kegiatan bulan K3. Ya, itulah kegiatan untuk memperingati lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oke, saya kira itu saja materi singkat saya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan K3. Nah, monggo silahkan kalau ada